Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Nashwa Akilah. I'm from the third semester and class E. In this video, I will discuss three texts and their questions, or three texts or three passage or three paragraph and their questions in book Longman Complete Course for the TOEFL test. Let's get straight to the text. Passage 1. Here I choose in skill 1 about main idea. Fort Knox, Kentucky is the site of a U.S. Army post. Fort Knox, Kentucky adalah lokasi atau tempat pos tentara Amerika Serikat. But it is even more, tapi tempat ini tuh lebih banyak, renowned, terkenal, for the Fort Knox Bullion Depository. Lebih banyak terkenal dengan sebutan tadi Fort Knox Bullion Depository. The massive vault that contains brankas adalah Fort Knox Bullion Depository itu adalah the massive vault, brankas besar, that contains, yang isinya the bulk of the U.S. government's gold deposits, sebagian besar simpanan emas milik pemerintahan Amerika Serikat. Completed in 1936, tempat ini selesai dibangun pada tahun 1936. The vault is housed in a two-story building. Brankas ini itu ada di dalam bangunan 2 lantai, two-story building. Constructed of granite, yang terbuat dari granit, steel, baja, and concrete, beton. The vault itself is made of steel and concrete. Brankas itu sendiri is made of steel and concrete, terbuat dari baja dan beton. And has a door, dan memiliki pintu, that weighs more than 20 tons, yang beratnya lebih dari 20 ton. Naturally, tentu saja, the most up-to-date security devices available are in place at Fort Knox. Keamanan untuk si brankas ini itu sudah terbaru, jadi udah diupdate dan sudah tersedia juga in place at Fort Knox, dan sudah dipasang di Fort Knox. And the army post, Navy, dan pos militer di sekitarnya provides further protection, untuk memberikan keamanan yang lebih lanjut. Jadi yang saya dapatkan inti dari teks ini adalah tentang suatu tempat yang tempat itu isinya itu emas, tempat penyimpanan emas gitu, milik pemerintahan Amerika Serikat. Kemudian brankas itu ada di dalam bangunan 2 lantai, yang brankas itu sendiri terbuat dari baja dan beton, bahkan pintunya aja beratnya itu lebih dari 20 ton, kurang lebih seperti itu. Next, first question. Which of the following best describes the topic of the passage? Jadi di bawah ini itu topik yang paling tepat untuk passage bagian atau paragraf atau mungkin teks ini itu apa? A. The city of Fort Knox, Kentucky. Kota Fort Knox, Kentucky. B. The Federal Gold Depository. Tempat penyimpanan emas federal. Federal ini yang dimaksud itu pemerintahan Amerika Serikat. C. The U.S. Army Post at Fort Knox.
pos militer Amerika Serikat yang ada di Fort Knox. D. Gold bullion, emas batangan. In my opinion, the answer is B. Menurut saya jawaban yang tepat adalah B, karena kalau yang A, kota Fort Knox, Kentucky, the city of Fort Knox, Kentucky, itu tuh memang disebutkan, tapi hanya di awal teksnya aja. Selebihnya itu tidak membahas tentang tempat tersebut gitu. Kemudian kalau yang C, the US Army Post at Fort Knox, pos militer Amerika Serikat yang ada di Fort Knox. Sama ini 11-12 dengan yang A, disinggung hanya di awal teks aja. Yang D, gold bullion, emas batangan. Ini sama sekali gak ada disinggung di teks tentang emas batangan gitu ya, hanya tempat penyimpanan emas. Nah, jawaban yang saya pilih B, karena di teks itu lebih membahas tempat penyimpanan emas milik pemerintahan Amerika Serikat. Dari yang di baris kedua itu ada the massive vault that contains the bulk of the US government's gold deposits. Tuh. Kemudian ada lagi berangkas lagi yang dibahas di kalimat selanjutnya, the vault is hosted in a 2-story building. Tuh. Terus ada lagi di kalimat selanjutnya, the vault itself is made of steel and concert. Nah, kurang lebih seperti itu jawaban nomor 1. Next, second question, which of the following would be the best title for this passage? Di bawah ini manakah judul yang lebih tepat untuk bagian atau teks atau paragraf ini? A. The Massive Concert Vault, berangkas besar raksasa. The Massive Concert Vault, the Massive besar raksasa, concert beton, vault berangkas beton raksasa. B. Fort Knox Security, keamanan Fort Knox. C. Where the United States keeps its gold, tempat Amerika Serikat menyimpan emas. D. A visit to Kentucky, kunjungan ke Kentucky. In my opinion, the answer is C. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah C, karena dalam teks ini tuh kan tempat Amerika Serikat menyimpan emas. Jadi dari awal itu fokusnya itu lokasi atau tempat penyimpanan emas milik Amerika Serikat. Dari kayak yang awal Fort Knox, Kentucky, ada di Kentucky gitu. Terus kemudian selanjutnya the vault is housed in a 2-story building, ada di dalam bangunan 2 lantai. Lebih seperti itu jawaban nomor 2. Next, here I choose passage 2 in skill 5 about pronoun. The La Brea Tar Pits, lubang La Brea, located in Hancock Park, terletak di Taman Hancock, in the Los Angeles area, di wilayah Los Angeles, have proven to be an extremely fertile source of Ice Age fossils, telah terbukti menjadi sumber be an extremely fertile source of the ice, jadi sumber fosil zaman es yang paling subur. Apparently, ternyata, during the period of the Ice Age, selama periode zaman es, the tar pits were covered by shallow pools of water. Lubang tersebut covered, tertutup, by shallow, oleh genangan, pools of water, oleh genangan air yang dangkal. When animals came there to drink,
ketika hewan-hewan datang untuk minum, they got caught in the sticky tar and perished. Mereka terperangkap, got caught in the sticky tar, di tar yang lengket. Nah, tar ini yang saya cari-cari itu adalah maknanya seperti gumpalan atau lumpur yang lengket, yang ternyata gumpalan itu adalah hasil dari pembakaran hasil dari pembakaran tembakau. And perished, dan mati, hewan itu mati. The tar not only trapped the animals, tar tadi, gumpalan tadi gitu, atau lumpur tadi itu tidak hanya menjebak para hewan, leading to their death, yang menyebabkan kematian mereka, but it also served as a remarkably effective preservant, tapi juga berfungsi as a remarkably effective preservant, sebagai bahan pengawet yang efektif, allowing near perfect skeletons to remain hidden until the present era. Allowing near perfect, yang mungkin fosil yang allowing near perfect skeletons, yang mungkin kerangka ini tuh hampir dikatakan sempurna, to remain hidden until the present area, dan tetap tersembunyi sampai sekarang. In 1906, pada tahun 1906, the remains of a hook prehistoric bear. Sisa-sisa dari beruang prasejarah prehistoric bear yang besar atau raksasa gitu ya, discovered in the tar pits, yang ditemukan di dalam lubang tersebut, alerted, yang mengingatkan para arkeolog to the potential treasure lying within the tar, terhadap atau pada potensi harta karun yang ada di dalam lubang tersebut, the tar, within the tar. Sejak then thousands and thousands of well-preserved skeletons have been uncovered. Sejak ditemukannya ribuan kerangka yang terawetkan atau terpelihara dengan baik telah ditemukan, including, yang termasuk the skeletons, kerangka of camels, unta, horses, kuda, wolves, serigala, tigers, harimau, kemudian sloth, burung hantu, and dinosaurs. So, kesimpulan yang saya dapatkan dari teks tadi in passage 2 adalah lubang La Brea ini itu adalah tempat penting untuk menemukan fosil-fosil yang ada pada zaman es. Tuh. Kemudian kenapa? Karena tadi tar yang lengket, tadi gumpalan atau tar atau lumpur yang lengket itu bisa menjebak dan mengawetkan hewan-hewan tadi secara baik dengan lebih baik gitu, dengan baik, mengawetkannya dengan baik. Kemudian ada pada tahun 1906 tadi para arkeolog itu menemukan beruang besar, fosil-fosil atau kerangka-kerangka beruang besar itu di dalam lubang tersebut gitu, di dalam
gumpalan tersebut. Nah, itu dijadikan sebagai penemuan besar menurut para arkeolog. Kurang lebih seperti itu ya kesimpulan dari teks ini. Next one, first question, which of the following is not true about the La Brea pits? Di bawah ini yang pernyataan yang tidak sesuai dengan La Brea pit, lubang La Brea ini itu yang mana? A. They contain fossils that are quite old. Mereka mengandung fosil yang quite old, yang cukup tua, yang cukup lama gitu. B. They are found in Hancock Park. Mereka ditemukan di Taman Hancock. C. They have existed since the Ice Age. Mereka ada sejak zaman es. D. They are located under a swimming pool. Mereka berada terletak di bawah kolam renang. And in my opinion, the answer is D. Menurut saya jawaban yang tepat adalah D, karena ini kan dia jawabannya they are located under a swimming pool. Mereka berada di bawah kolam renang. Nah, dalam tes itu sama sekali tidak disebutkan kolam renang. Jadi sudah jelas terlihat jawabannya gitu. Kalau they contains fossil that are quite old, mengandung fosil yang cukup lama. Iya, karena itu dari zaman es kan, dan zaman es itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. They are found in Hancock Park. Mereka ditemukan di Hancock Park. Ya, karena dalam kalimat awal pada teks itu disebutkan lokasinya itu di Taman Hancock. Nah, kalau yang C, they have existed since the Ice Age. Mereka itu ada sejak zaman es. Ini juga disebutkan dalam teks pada baris kedua di dalam paragraf pertama, karena ini ada 2 paragraf, yaitu have proven to be an extremely fertile source of Ice Age fossils. Kurang lebih seperti itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Next, second question. The pronoun they in line 3 refers to. Kata ganti they pada baris ketiga itu merujuk atau menunjukkan kepada siapa, kepada apa, kepada titik-titik. A. The La Brea tar pits, lubang La Brea. B. Ice Age fossils, fosil zaman es. C. Shallow pools of water, kolam air yang dangkal. D. Animals, hewan-hewan. In my opinion, the answer is D. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah D, karena bisa dilihat ini pada baris ketiga. When animals came there to drink, ketika para hewan datang untuk minum, they got caught in the sticky tar. Mereka terperangkap di tar yang lengket. Nah, jika tadi mereka itu siapa? Hewan-hewan yang minum ke dalam lubang tersebut. Next, third question. When did archaeologists become aware of the possible value of the contents of the tar pits? When did archaeologists? Kapan para arkeolog become aware, menyadari of the possible value akan atau tentang nilai potensial of the contents of the tar pits, dari isi lubang tersebut. Jadi kapan para arkeolog itu menyadari tentang pentingnya isi yang ada di lubang tersebut gitu. Jadi
apa kan dengan isinya di dalam itu apa, fosil-fosil kerangka gitu. A. During the Ice Age, selama zaman es. B. Thousands and thousands of years ago, ribuan tahun yang lalu. C. Early in the 20th century, pada awal abad ke-20. D. Within the past decade, dalam dekade terakhir. Nah, in my opinion, the answer is C. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah C, because mentioned in paragraph 2, in 1906 the remains of a Hugh prehistoric bear discovered in the tar pits alerted archaeologists to the potential treasure lying within the tar. Jadi disebutkan pada paragraf kedua, yaitu pada tahun 1906. Nah, tadi kan jawaban C itu adalah awal abad ke-20. Nah, awal abad ke-20 itu kan berkisar dari 1901 sampai akhir 2000, sampai tahun 2000 gitu kan. Nah, di sini pada tahun 1906. Jadi ada di antara 1901 dan tahun 2000. Next, fourth question. Which of the following is not mentioned as an example of a skeleton found in the tar pits? Jadi di bawah ini manakah yang tidak disebutkan, mention as an example untuk contoh of a skeleton, kerangka found in the tar pits, yang ditemukan di dalam lubang tersebut. A. A bear, beruang. B. A sloth, burung hantu. C. A horse, kuda. And D. A snake, ular. And in my opinion, the answer is D, because in text the animals mention only bear in at the beginning. Susah banget ih. In the second paragraph, di paragraf awal, di paragraf kedua pada awal. Next, fourth question. Which of the following is not mentioned as an example of skeleton found in the tar pits? Jadi bahwa ini tuh manakah yang tidak disebutkan, manakah hewan-hewan yang tidak disebutkan as an example, sebagai contoh of a skeleton, kerangka, untuk kerangka found in the tar pits, yang ditemukan di dalam lubang tersebut. A. A bear, beruang. B. A sloth, burung hantu. C. A horse, kuda. And D. A snake, ular. And in my opinion, the answer is D, because the animals, the skeleton animals in mention only bear in the second paragraph at the beginning, then a sloth and a horse in the paragraph second at the end. Ya, jadi menurut saya jawaban yang tepat itu adalah D, a snake, ular. Yang kerangka tidak disebutkan dalam tes itu ular. Kenapa? Karena ketiga ini yang ada beruang, burung hantu, dan kuda, ini tuh disebutkan dalam teks, tapi di paragraf kedua. Yang beruang di paragraf awal, kemudian yang sloth, burung hantu, dan kuda ini di ada di akhir gitu, ada di akhir paragraf kedua. Nah, lebih seperti itu jawaban untuk pertanyaan keempat.
Next, the last passage or the last text or the last paragraph that I choose is passage 1 in scale 7 about answer transition questions correctly. Jadi di skill 7 ini membahas tentang keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain gitu, baik itu kalimat sebelumnya ataupun kalimat setelahnya. Atau bahasa, bukan kalimat, lebih tepatnya itu paragraf gitu ya, paragraf. Another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. Another program lain instrumental yang berperan penting in the popularization of science was Cosmos. Dalam mempopulerkan sains adalah Cosmos. This serial ini broadcast on public television, yang disiarkan di TV publik, televisi publik, dealt with topics and issues from varied fields, yang membahas tentang isu atau topik-topik dari berbagai of science, bidang sains. The principal writer and narrator of the program was Chari Sagan. The principal writer and narrator, penulis dan narator utama of the program, pada program ini itu was Chari Sagan, adalah si Chari Sagan, a noted astronomer and Pulitzer Prize winning author. Beliau ini adalah astronom ternama dan Pulitzer Prize winning author, dan beliau itu juga sebagai penulis yang memenangkan penghargaan apa? Pulitzer Prize, penghargaan Pulitzer Prize. Jadi kesimpulan dari teks ini itu adalah tentang program Cosmos ini itu berkontribusi besar terhadap pengetahuan, karena bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, kan televisi publik gitu, jadi bisa dilihat oleh masyarakat luas. Kemudian program Cosmos ini itu menampilkan isu-isu dan topik-topik dari bidang sains yang lain gitu. Terus juga dibantu gitu oleh Chari Sagan. Chari Sagan ini itu adalah seorang ilmuwan, seorang astronom dan penulis gitu, kurang lebih seperti itu. Next, the first question. The paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi paragraf sebelumnya yang mungkin intinya kayak paragraf sebelumnya itu kira-kira membahas apa sih gitu. Ada preceding sebelumnya. A different scientific television series, serial televisi sains yang berbeda. B Chari Sagan scientific achievements, prestasi sains atau sains kan ilmiah ya, prestasi ilmiah yang dicapai oleh Chari Sagan. C the Pulitzer Prize won by Chari Sagan, hadiah Pulitzer yang dimenangkan oleh Chari Sagan. And D public television, televisi publik. And the answer is A. In my opinion, jawaban yang tepat menurut saya itu A.
a different scientific television series, serial televisi sains yang berbeda. Kenapa saya pilih A? Karena kata kuncinya adalah di preceding. Preceding itu adalah sebelumnya atau awalnya. Nah, kalau ada kata preceding, ini yang saya dapatkan dari buku ini sendiri, ada di awal skillnya itu membahas, itu fokusnya itu lebih kepada kalimat pertama pada paragraf gitu. Itu untuk preceding. Sedangkan untuk following itu fokus pada paragraf terakhir, fokus pada kalimat terakhir pada paragraf gitu. Jadi dengan carikan preceding, jadi fokusnya itu pada kalimat awal pada paragraf ini. Nah, kalimat awalnya apa? Another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. Program lain yang berperan penting, yang penting dalam mempopulerkan sains adalah Cosmos. Jadi yang paling tepat itu A, juga kan artinya serial atau program ilmiah yang lain. Sedangkan kalau yang B, pencapaian prestasi, achievements, prestasi ilmiah dari Sagan. Ini ada di paragraf akhir, sebelum akhir gitu, nggak termasuk ya, karena di fokusnya itu pada kalimat awal pada paragraf. Kemudian yang C sama hadiahnya itu ada di akhir paragraf, dan yang terakhir public television, televisi publik, itu ada di paragraf ada di kalimat ada di baris kedua gitu. Nah, baris kedua itu adalah kalimat kedua, sedangkan yang dibutuhkan adalah kalimat pertama karena preceding. Next, second question. The paragraph following this passage most likely contains information on what? Jadi sebaliknya, tadi kan yang paragraf pertama itu kira-kira sebelumnya apa sih, paragraf sebelumnya itu apa? Nah, kalau nomor 2 ini kira-kira paragraf setelahnya itu akan membahas tentang apa, informasinya tentang apa gitu. A, the popularity of science, popularitas sains. B, the program Cosmos, program Cosmos. C, the astronomer, Carl Sagan, astronom, Carl Sagan seorang astronom gitu. D, topics and issues from various fields of science, topik dan isu dari berbagai bidang sains. In my opinion, the answer is C. I'm sorry. Jawabannya C yang menurut saya gitu. Karena tadi ini yang diminta dalam in the second question is following, dimana following ini itu adalah yang dibutuhkan fokus kepada kalimat terakhir pada suatu paragraf. Kalimat terakhirnya apa? The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, a noted astronomer and Pulitzer Prize winning author. Jadi astronomer, ini ada kata kuncinya astronomer sama astronomer, itu yang dicari itu yang dibutuhkan pada pertanyaan kedua ini. Jadi paling tepat adalah C, the astronomer Carl Sagan. Jadi kira-kira kalimat paragraf setelah paragraf ini itu akan membahas tentang Carl Sagan itu seorang astronomer gitu. Tadi kan yang terakhir disebutkan kalau dia itu adalah seorang astronomer ternama gitu. Kurang lebih seperti itu jawaban untuk nomor 2. Maybe that's all I can say about the 3 texts above, and I'm sorry if there are any mistakes in words or pronunciation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.